Hai YouTube, kembali lagi di Plot Cinema. Kali ini Plot Cinema akan membahas lagi alur cerita film berikut ini. Namun sebelumnya guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi alur-alur cerita film lainnya. Kuy. Film 50-50 adalah film yang diperankan oleh Adam Lerner, seorang jurnalis radio yang berumur 27 tahun yang seketika hidupnya berubah ketika didiagnosa kanker tulang belakang. Dalam perjalanan melawan kanker, ia menemukan arti dari hidup dan teman serta cinta. Film ini yang disutradarai oleh Jonathan Levin ini dirilis tahun 2011 dan dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt sebagai Adam, Anna Kendrick sebagai Catherine, Seth Rogen sebagai Kyle, dan Bryce Dallas sebagai Rachel. Seperti apa alur ceritanya? Mari kita simak. Oke guys, di awal film kita diperkenalkan oleh seorang laki-laki bernama Adam Lerner. Adam tinggal bersama pacarnya bernama Rachel di Seattle. Saat Adam sedang ngobrol dengan sahabatnya Kyle, diketahuilah bahwa Adam mengalami sakit di tulang punggungnya. Adam juga bercerita bahwa ia sudah tidak berhubungan seks dengan Rachel selama 3 minggu, yang malah membuat kesal Kyle pada pacar Adam. Adam juga sepanjang perjalanan selalu membela pacarnya di depan Kyle, di mana kalau hubungan mereka lebih dari seks. Yang intinya bahwa si Adam mengotot kepada Kyle bahwa cinta bukan melulu sekedar seks. Berlanjut selesailah Adam dan Kyle kerja di kantornya sebagai jurnalis radio. Adam langsung menuju ke dokter untuk memeriksa sakit di tulang punggungnya. Sesampainya Adam bertemu dokter tersebut, langsunglah dijelaskan diagnosanya. Adam ternyata menderita penyakit schwannoma neurofibrosarcoma atau tumor ganas yang tumbuh menjalar di tulang punggungnya. Setelah mendengar kabar ini, juga terlihat betapa parahnya kanker Adam sampai sesaat ia kehilangan kesadaran di depan dokter. Belum lagi dokternya juga menjelaskan bahwa ia harus menjalankan kemoterapi dan mendengar efek sampingnya. Adam mulai browsing menggunakan internet tentang penyakitnya, di mana dijelaskan bahwa peluang hidup orang yang menderita kanker adalah 50-50. Adam mulai bercerita tentang penyakitnya kepada Rachel, di mana Rachel langsung terlihat shock dan sedih mendengar kabar tersebut. Namun Rachel akhirnya memutuskan untuk menemani Adam melewati masa-masa sulitnya. Adam lanjut menceritakan tentang kankernya kepada Kyle. Dari percakapan ini, terlihat Adam yang aslinya pesimis terhadap kanker yang dimilikinya. Namun dari sinilah terlihat bagaimana seorang sahabat yang terus menyemangati Adam untuk terus optimis dan menyarankan Adam untuk menceritakan kankernya kepada orang tuanya. Adam pun mengundang kedua orang tuanya untuk makan malam, sekalian memberitahu kabar penyakitnya. Ibu Adam, Diane, juga sempat kesal kepada Adam karena Adam ketahuan menunda-nunda memberi kabar tentang penyakitnya kepada ibunya. Di sini guys, Diane terlihat sangat khawatir dan panik mendengar kabar kesehatan Adam dengan kankernya. Namun, Adam tetap berusaha menenangkannya. Adam akhirnya bertemu dengan Dr. Catherine, seorang psikolog untuk mengkonsultasikan kesehatan mentalnya dalam menghadapi kankernya. Mereka saling berkenalan dan Adam ternyata ragu terhadap Dr. Catherine, seorang dokter yang sedang menyusun skripsi dan belum lulus. Dr. Catherine juga turut menjelaskan bahwa Adam merupakan pasien ketiganya yang tambah membuat Adam tidak yakin. Adam akhirnya mulai mempercayai Dr. Catherine serta memulai terapinya dengan berbaring di sofa. Adam terbangun dengan Rachel di sampingnya yang memberinya kejutan seekor anjing tua untuk menemaninya di rumah yang bernama Skeletor. Kyle, sahabat Adam, juga mengadakan acara pesta di kantor mereka untuk memberi semangat kepada Adam dalam menghadapi kankernya. Nah guys, ada yang aneh ketika Adam ingin menjalankan kemo pertamanya. Rachel malah memilih untuk tinggal di mobil dan tidak ikut ke dalam rumah sakit. Selanjutnya salah seorang pasien terapi kemo memecah keheningan dengan mengajak Adam mengobrol dan menawarkannya makanan. Mereka adalah Alan Lombardo dan Mitch Varnit yang memberi harapan kepada Adam dalam menghadapi kankernya. Adam pun mulai berhalusinasi dan terlihat bahagia sambil berjalan akibat makanan yang terdapat ganja yang ditawarkan oleh Alan. Malamnya, Adam terbangun dari tidur dan muntah-muntah yang merupakan efek dari terapi kemonya. Dalam terapi selanjutnya, Adam sudah berhasil mengeluarkan perasaan. Dikarenakan Catherine bingung
bagaimana Adam bisa setenang itu dalam menghadapi penyakit yang mengancam nyawanya. Selanjutnya, Adam juga meminta maaf karena emosinya pada Catherine dan ia terlihat risih karena dipegang-pegang oleh si dokter. Padahal itu merupakan salah satu metode psikolog agar pasien lebih percaya kepada si dokter. Adam juga akhirnya memutuskan untuk menghabisi rambutnya. Dengan alat cukur Kyle yang biasa dipakai memotong rambut bawahnya dan belum pernah dicuci. Memang terlihat konyol Kyle ini. Di kemo selanjutnya guys, Alan dan Mitch curiga kepada Rahel yang tidak pernah menemani Adam setiap kali kemo. Anehnya, bahkan ketika pula Rahel juga terlambat menjemputnya. Dari sini, Adam sudah merasa kesal karena Rahel kelihatan tidak mau mendampinginya. Keesokan harinya, Adam mulai membeli buku-buku yang direkomendasikan oleh Catherine bersama Kyle sebagai salah satu terapinya. Kemudian Kyle akhirnya kencan bersama Claire, wanita yang ditemuinya di toko buku di suatu pameran seni. Dan parahnya, dia melihat Rahel yang sedang bermesraan dengan laki-laki lain. Kyle pun akhirnya melaporkan foto Rahel yang sedang bermesraan dengan cowok lain selagi Adam menunggunya membawakan makanan. Nah, di sini kelihatan tidak semua laki-laki itu brengsek. Keadaan makin ribut dan Rahel akhirnya diusir karena Adam sepertinya terlanjur kecewa, di mana di masa-masa sulitnya justru dikhianati oleh pacarnya yang berjanji akan menemaninya. Sehabis putus, Adam dan Kyle pun jalan-jalan bersama Skeletor anjingnya sambil Kyle yang terus menghibur Adam. Adam juga diajak Kyle ke suatu klub untuk mencari wanita yang biasa diajak untuk berkencan. Namun melihat kondisi Adam yang botak dan berusaha jujur tentang kankernya, yang ada semuanya malah menjauhinya. Kyle akhirnya mengajak dua wanita yang mau diajak nongkrong dan akhirnya mau diajak pulang dengan menawarkan ganja medis yang Adam punyai. Adam akhirnya bisa berhubungan seks dengan salah satu wanita, namun ia terlihat malah seperti kesakitan karena kanker di punggungnya, yang malah akhirnya jadi berhenti. Adam semakin terlihat frustasi namun terus berusaha. Ia sembunyikan dengan sifatnya yang tenang sampai akhirnya ia bertemu Catherine saat menunggu bis pulang setelah menjalankan kemo. Sepanjang perjalanan mulailah Adam curhat tentang dirinya yang sudah putus dengan Rahel, yang dimana Mickey juga baru putus dengan pacarnya. Akhirnya mereka saling tidak mau cerita karena menurut Catherine, dalam konsultasi psikolog masalah pribadi tidak boleh diceritakan oleh dokter. Adam mulai sudah tidak tahan. Dengan mobil Catherine yang berantakan kotor pun akhirnya minta menepi untuk membuang sampah-sampah tersebut. Setibanya di rumah Adam, mereka pun berpisah dan tiba-tiba Catherine memberikan nomornya yang sepertinya Adam sudah mulai bisa percaya kepada Catherine dokternya. Keesokannya, tiba-tiba Rahel datang lagi ke rumah Adam yang ternyata Rahel mengajak Adam untuk balikan. Namun Adam sudah teguh dan tidak mau menerima Rahel balik. Adam dan Kyle akhirnya melepaskan emosinya dengan merusak lukisan Rahel yang masih tersimpan di rumahnya Adam. Adam dan Kyle juga melepas penat bersama Alan dan Mitch dengan mengganja bersama, yang akhirnya ekspresi Adam berubah setelah melihat kemesraan Mitch dan istrinya Bernie. Sesi pertemuan Adam dan Catherine berlanjut, di mana Adam mulai bercerita tentang orang tuanya yang terlalu khawatir dengan dirinya. Mickey akhirnya memberi solusi bahwa ia tidak bisa merubah orang tuanya, namun ia bisa merubah dirinya sendiri dan tidak jadi orang yang brengsek yang menghiraukan ibunya yang tidak memiliki teman bicara. Kabar mengejutkan datang pada Adam di mana ternyata Mitch baru saja meninggal. Adam dan Kyle mendatangi pemakamannya dan Adam terlihat semakin putus asa dalam menjalani hidupnya. Ia merasa bahwa kematian sangat dekat dengannya. Ia pun akhirnya menceritakan kegelisahannya kepada Catherine dan terlihat bahwa Adam benar-benar marah dan kehilangan harapannya. Intinya guys, Adam merasa kesal dengan orang-orang yang terus menghiburnya dengan kata-kata bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal dia tahu bahwa dia akan mati seperti Mitch. Adam akhirnya pergi dan membuat janji dengan dokter keesokannya. Adam juga akhirnya mengikuti solusi Catherine dan bertanya kabar ibunya yang overprotektif, yang ternyata ibunya sudah ikut gugup curhat karena dia merasa tidak ada yang mendengarkannya, dan akhirnya Adam meminta maaf. Dokter akhirnya tiba dan kabar buruk datang karena ternyata kemonya tidak berpengaruh terhadap kanker Adam dan proses pengangkatan dengan operasi harus segera dilakukan. Adam pun akhirnya nongkrong bersama Kyle sambil menemaninya. Selain konyol tapi jarang kita menemukan sahabat yang seperti Kyle ini. Di waktu-waktu terakhir, Adam ia juga ingin mencoba mengendarai mobil menuju bar padahal ia tidak punya SIM.
melihat Kyle yang mabuk karena ia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya lagi. Mengejutkannya guys, Adam membawa mobil ugal-ugalan yang ternyata dia marah kepada Kyle yang hanya menggunakannya agar bisa membawa pulang wanita untuk tidur dari bar. Adam akhirnya menyuruh Kyle keluar dan menelpon Catherine, di mana Adam mulai curhat tentang dirinya yang sudah lelah dengan semuanya dan ingin cepat berakhir. Adam dan Catherine akhirnya saling bermaaf-maafan. Ya, sepertinya hal ini yang kadang kita lupa apa kita kurang bersyukur dan baru teringat ketika kita sadar bahwa waktu yang kita miliki terbatas. Sesampainya di rumah, Adam juga tidak jadi marah pada temannya karena ia melihat ternyata Kyle membaca buku yang dibelinya tentang cara menemani orang yang sedang melawan kanker. Adam terus termenung, menyadari bagaimana orang-orang yang di dekatnya begitu menyayanginya. Tiba hari operasi, Kyle mengantar Adam menuju rumah sakit dan masih terus mendukungnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia juga tidak lupa menyampaikan rasa sayangnya kepada ayahnya Richard sebelum operasi dimulai. Di sini guys, terlihat kita akan mengetahui siapa yang benar-benar ada di samping kita ketika ajal kita sudah dekat. Terlihat keluarga Kyle dan Catherine yang terus khawatir menunggu kabar keberhasilan operasi Adam. Orang tua Adam juga akhirnya berkenalan dengan Catherine hingga akhirnya dokter mengabarkan bahwa kanker berhasil diangkat. Hingga akhirnya Adam bersiap-siap untuk berkencan dengan Catherine, sementara Kyle membantu untuk mengoleskan obat Adam dan mengganti perbannya. Catherine datang dan akhirnya Adam tersenyum karena setelah perjuangan mental dan fisik yang diuji, ia bisa terbebas dari penyakit kankernya. Oke guys, itulah tadi alur cerita 50-50. Nantikan alur-alur cerita film lainnya di Plot Cinema. Terima kasih.